Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana وقدوتنا والنور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Teman-teman yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, guru kita semuanya, Al-Habib Hasan bin Yahya, Al-Habib Yusuf bin Yahya, seluruh para asatid yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan qabul hajat dunia akhirat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sudah tidak terasa sebentar lagi Ramadan, bulan yang agung, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang mana di dalamnya ada malam 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Pertanyaannya, introspeksi untuk kita semuanya. Sudah sejauh mana Ramadan merubah diri kita? Sudah sejauh mana Ramadan menjadikan kita hamba yang lebih baik sama Allah atau hamba yang tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala? Karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat-ingatkan kepada kita di awal di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad selalu memberikan kabar gembira. Idza jaa syahrul Ramadan futihat lahu abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun niran wa sulsilatis syayatin. Nabi Muhammad memberikan nasihat, kabar kepada kita bahwasanya kalau datang bulan Ramadan, futihat lahu abwaabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwaabun niran, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan diikat setan-setan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jika di bulan Ramadan kita tidak tambah baik sama Allah, jika di bulan Ramadan kita tidak tambah dekat sama Allah, mau di bulan mana lagi kita mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan warning bagi kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan kepada kalian semua berpuasa. Artinya apa? Hadirin hadirat, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana bulan seruan bagi orang-orang beriman. Nek ngerasa kita nih wong-wong sing iman, kalau kita ngerasa kita orang beriman, kita akan merespon panggilan Allah. Kita akan merespon seruan Allah. Cara merespon seruan Allah apa? Wajib bagi kita berpuasa. Jadi kalau kita ngerasa orang beriman, kita harus wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Oh, kita harus puasa di Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita jadi wong-wong sing takwa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya kita. Tujuannya Allah perintahkan puasa, tujuannya Allah berikan bulan Ramadan untuk kita itu agar kita ini sing jadi wong-wong sing takwa. Supaya kita menjadi orang yang takwa, karena di bulan Ramadan Allah mempermudah hambanya untuk menjadi orang yang bertakwa.
Caranya bagaimana kalau Allah mudahkan kita jadi orang bertakwa? Ya berpuasa. Kenapa di bulan Ramadan kita wajib puasa? Itu kenapa sebulan kita wajib puasa? Supaya kita jadi orang takwa. Kenapa harus puasa? Karena dengan puasa hawa nafsu kita melemah. Kalau hawa nafsu melemah, mudah ibadah kepada Gusti Allah. Coba perhatikan ibu bapak. Saya mau nanya, di bulan Ramadan gampang nggak baca Al-Quran? Gampang. Di bulan Ramadan sholat isya berjamaah gampang atau tidak? Gampang. Di bulan Ramadan sholat subuh berjamaah gampang atau tidak? Gampang. Ini bulan-bulan yang lain, Qurannya dia. Kalau di bulan-bulan lain, setelah nanti Syawal, atau sebelum Syawal, kira-kira Qurannya dibuka lagi atau tidak? Abot, betul nggak? Ke masjid abot, ke masjid berat, subuh apalagi, betul nggak? Tapi di bulan Ramadan, ya Allah, karena kita bangun sahur, kadang-kadang gampang tahajud, sebelum sahur tahajud dulu 2 rakaat, habis itu sahur nunggu subuh berjamaah, gampang ibadah kepada Allah. Kenapa? Puasa. Sebab di Ramadan ada puasa. Dan puasa adalah ibadah yang bisa melemahkan nafsu kita. Karena di dalam diri kita nih hadirin hadirat, ada yang namanya hawa nafsu. Ada 3 macam. Ada 3 macam nafsu yang ada dalam tubuh kita. Pertama, nafsu ammarah. Nafsu apa? Nafsu apa? Ammarah. Apa itu nafsu ammarah? Inna nafsul la ammarati bisu. Nafsu ammarah itu nafsu yang selalu bawa kita nih pengen maksiat sama Allah. Pengennya maksiat. Pengennya ninggalin salat. Pengennya pengennya dosa sama Allah. Pengennya main judi. Pengennya mabok, gak mau ibadah, gak mau sholat, gak mau ngaji. Itu orang-orang yang kalau ada orang semacam itu, berarti dia itu orang-orang yang memiliki nafsu ammarah. Nafsu yang selalu nyondongkan kita pengen maksiat sama Allah Subhanahu. Nah kalau kita gak latih itu nafsu, bahaya kita. Kalau kita gak punya nafsu, gak dilatih, bahaya. Sama kayak kita punya badan, kalau nggak dilatih bahaya, penyakit semua. Begitu juga nafsu. Nafsu kalau nggak dilatih susah. Kayak apa? Kayak anak kecil. Makanya dalam burda apa? Wa nafsu qatifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha wa in taqimhu yanfatini. Imam Busiri katakan apa? Nafsu itu hadirin hadirat bapak ibu kayak anak kecil. Nafsu kayak apa? Kayak anak kecil. Kayak anak bayi yang nyusuin ke ibunya. Kalau nggak disapi, sampai tua bakal nyusuin sama ibunya. Betul nggak? Ya kita juga kadang-kadang masih juga doyan. Nah, tapi beda, betul nggak? Ini bayi itu kalau nggak disapi, sampai kumisan bakal nyusuin sama ibunya tuh. Nah makanya kalau kita punya bayi itu umur 2 tahun disapi. Ketika bayi kita disapi, nangis, biarkan. Sakit, biarkan. Lama-lama dia akan terbiasa tidak menyusui kepada ibunya. Betul nggak? Nah, begitu juga kita nafsu kita. Nafsu kalau nggak disapi, nafsunya kalau nggak dilatih akan selalu membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Akan selalu membawa kita berdosa kepada Allah Subhanahu. Tapi caranya melatih nafsu itu bagaimana, Bib? Cara melatih nafsu yang paling ampuh ya dengan mengosongkan perut, yaitu dengan berpuasa. Nah, cara melatih nafsu dengan puasa. Maka di bulan Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa untuk apa? Untuk melatih nafsu kita. Sehingga kalau nafsu dilatih dengan puasa, nanti ini yang tadinya nafsunya amarah akan berubah, akan naik tingkat menjadi nafsu lawamah. Nafsu apa? Dalam Al-Quran kan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu membawa orang tersebut merasa nyesel kalau maksiat sama Allah. Nah kita maksiat sama Allah, nyesel, ketinggalan salat subuh ada perasaan nyesel, ketika berbuat dosa ada perasaan nyesel, maka nafsu kita berarti sudah naik tingkat, sudah menjadi nafsu lawamah. Karena ciri orang yang memiliki nafsu lawamah, ketika dia berdosa dia menyesal. Nah kalau kita latih lagi dengan berpuasa,
bakal naik tingkat kepada nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu nafsu yang mana orang tersebut bakal tenang kalau dekat sama Allah, tenang kalau dzikiran, tenang kalau sholat tarawih. Kalau sholat tarawih pengennya cari yang lama. Di sini ada nggak pengen orang-orang yang nafsu orang-orang nafsu mutmainnah itu cari tarawihnya bukan yang cepat, tapi yang lama. Di sini ada nggak? Ya ada, pengennya cepat ya, yang paling cepat paling rame, betul. Nah, nafsu mutmainnah ini nafsu yang masya Allah, kalau lagi sholat tenang, dzikir tenang. Kalau sibuk urusan dunia, capek sama urusan dunia, nenangkan dirinya bukan dengan minuman keras, nenangkan dirinya bukan dengan maksiat, tapi nenangkan dirinya dengan sujud kepada Allah Subhanahu. Nah, orang kalau seperti itu berarti nafsunya mutmainnah. Dikit kalau acara pengajian nggak pengen cepat pulang, nyaman. Kalau acara sholawatan nggak pengen cepat pulang, nyaman. Nah, itu orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu doyan pengajian, senang sholawatan, senang baca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kita ini nafsu yang mana? Nafsu yang pertama amaro, pengennya maksiat terus, atau yang kedua lawama, tobat maksiat, kadang maksiat, kadang tobat, kadang maksiat, kadang tobat. Atau yang ketiga mutmainnah. Kira-kira kita nomor berapa nafsunya ini? Paling aman nomor 2 lah. Ya. Paling aman nomor 2 apa? Lawama. Ya kadang kadang gak tau ngaji ya, kadang gak tau ngaji. Kalau pengen ngaji ya ngaji, tapi kalau lagi gak tau ngaji ya wis. Ya. Malas ngaji, malas baca Nah, makanya hadirin hadirat, ini Ramadan. Allah berikan Ramadan adalah madrasah, sekolah untuk kita semuanya agar mendidik hawa nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Maka mudah-mudahan nanti setelah Ramadan nafsu kita naik tingkat jadi nafsu mutmainnah. Amin ya rabbal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ayo kita sudah masuk 10 akhir Ramadan. Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashal awakhir ahya laila wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu." Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Nabi Kanjeng Rasul kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan hanya menghidupkan malam-malam Ramadan, beliau bangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan hanya itu, beliau wasyadda mi'zarahu, mengikat sarungnya. Tanda beliau mau sungguh-sungguh ibadah kepada Gusti Allah. Makanya ayo, Rasulullah aja 10 akhir tambah semangat ibadahnya. Padahal Rasulullah dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Nabi Muhammad tuh sing gowe putih surga Kanjeng Nabi. Nabi itu nggak punya dosa, tapi kalau masuk 10 akhir ibadahnya luar biasa. Sujud sampai kakinya bengkak, nangis sama Allah Subhanahu. Lah kita ini piye? Kita ini kebalik. 10 akhir bukannya tambah semangat, tambah malas. Baru bulan pertama hari masuk Ramadan, minggu pertama tarawih penuh, pertengahan sepi, akhir-akhir ini pemain inti semua itu. Betul nggak? Kejadian nggak? Kebalik, harusnya seakhir tambah banyak. Kenapa? Karena di 10 akhir sering terjadi malam Lailatul. Walaupun tidak ada satu hadis atau riwayat pun atau ulama pun yang tahu kapan Lailatul Qadar, tapi kalau kita pelajari dari hadisnya Rasulullah SAW itu seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya di 10 akhir itu sering terjadi Lailatul Qadar. Maka alhamdulillah kita di sini di Indramayu, Masya Allah, ada guru-guru kita Habib Yusuf, Habib Hasan. 10 akhir Ramadan kadang-kadang ngadakan khatam, 10 akhir Ramadan ngadakan acara-acara seperti ini. Beruntung kita. Kenapa? Kita diarahkan di 10 akhir Ramadan untuk tetap ingat sama Allah, untuk tambah memanfaatkan sisa-sisa hari-hari di bulan suci Ramadan. Insya. Maka jangan sampai Ramadan selesai kita tidak dapat ampunan.
Kenapa? Karena suatu hari pernah Kanjeng Rasul ketika mau naik mimbar, tiba-tiba melangkah kaki pertama naik mimbar, Rasulullah tiba-tiba ngomong amin. Sahabat bingung. Iki Rasulullah ngamin ke doanya siapa? Gak ada yang doa, tiba-tiba Rasulullah bilang amin. Langkah kaki kedua Rasulullah bilang amin juga. Sama bingung sahabat. Langkah kaki ketiga naik mimbar Rasulullah bilang amin juga. Tambah bingung sahabat. Selesai khutbah, sahabat nanya sama Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau naik mimbar itu bilang amin 3 kali. Engkau mengaminkan doa siapa wahai Kanjeng Nabi?" Maka Rasulullah bilang, "Iya, aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tadi datang kepada aku dan mengatakan kepada aku, 'Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adullah qul amin.'" Kata Jibril, "Muhammad, kalau ada hamba Allah di bulan Ramadan tidak dapat ampunan, maka doakan wahai Muhammad, mudah-mudahan dia hamba yang jauh dari Allah." Aminkan, diaminkan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Sing doa malaikat, sing ngaminkan Kanjeng Nabi, mustajab itu, betul nggak? Artinya kalau ada orang di bulan Ramadan tidak tambah baik, kalau ada orang di bulan Ramadan loh kok malah tambah malas, kalau ada orang di bulan Ramadan kok tambah tinggalkan sholat, contoh itu hamba-hamba yang nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, dan itu hamba yang akan dijauhkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillahi min. Nah, makanya kita manfaatkan 10 akhir Ramadan dengan apa? I'tikaf. Pertama, i'tikaf, manfaatkan malam-malam ganjil di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Kedua, baca Al-Quran. Yang belum khatam Qurannya, khatamkan Qurannya. Kadang-kadang kita ini Masya Allah kalau nonton racin aja drama itu, satu episode berjam-jam di TikTok, di Facebook, betah awet antem. Baca Quran baru 10 menit udah ongap ngantuk, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, kadang-kadang ini kita nih di Ramadan sekarang ini khatam nonton racinnya atau khatam baca Qurannya? Hah? Ini ibu-ibu biasanya nonton racin nih, Bu. Drama Korea itu. Ya, kadang-kadang episode 5 nggak sadar dari pagi sampai siang udah 10 episode habis. Masya Allah, kalau baca Quran 1 juz abot berat, kayak seakan-akan baca 1 juz seharian nggak habis-habis. Betul nggak? Makanya, ayo pacu hawa nafsu kita, terus latih hawa nafsu kita. Kalau kita gak paksakan nafsunya akan selalu membisiki kita, selalu mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selain i'tikaf, selain baca Al-Quran, apalagi yang kita harus lakukan di akhir Ramadan? Taubat sama Allah. Perbanyak taubat, minta doa sama Allah. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa Lailatul Qadar. Banyak-banyak doa seperti itu. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus Rasulullah juga ajarkan banyak-banyak kalau di Ramadan mengucapkan syahadat, minta surga, jauhkan dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Banyak-banyakin doa seperti itu di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan legalitas takwa di sisi Allah Subhanahu. Terus Beb, kalau saya udah mujahadah, semangat di Ramadan, puasa alhamdulillah rajin, baca Quran rajin. Terus manfaatnya kita kalau dapat takwa itu apa? Manfaat kita kalau sudah dapat takwa dalam kitab Nasoeh Diniyah, Imam Haddad beliau katakan apa? Pertama, manfaatnya orang sing takwa, pertama al-ma'iyah ma'a Rabbul Alamin. Orang yang takwa akan selalu didampingin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kalian kepada Allah, Allah selalu mendampingi orang sing takwa. Artinya kalau kita setelah Ramadan mendapatkan takwa, legalitas takwa, orang yang takwa tidak bakal takut kelaparan. Orang yang takwa gak bakal takut perang dunia ketiga. Orang yang takwa gak bakal takutnya namanya Dajjal.
Orang yang takwa dia yakin selama dia takwa sama Allah, dia akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat takwa. Yang kedua, manfaat takwa itu apa? Orang sing takwa bakal dikasih surganya Allah Subhanahu. Dalam Al-Qur'an, wa uzlifatul jannah lil muttaqin. Aku persediakan surga bagi orang-orang sing takwa. Pertanyaannya, kita mau tidak masuk surga? Jawab sing kenceng semuanya. Pengen tidak semua yang hadir di sini masuk surga? Yakin? Benar? Pengen sekarang atau nanti? Pengen sekarang atau nanti? Nanti? Kenapa kok nanti? Saya mau nanya, masih kira-kira nikmat mana? Kehidupan di surga atau kehidupan di dunia? Jawab. Nikmat mana? Kehidupan di dunia atau kehidupan di surga? Yang kencang, nikmat mana? Kehidupan di dunia atau di surga? Mau masuk surganya nanti atau sekarang? Nanti sekarang. Saya ngomong nanti masih betah di dunia itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan si panjang umur banyak amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Orang yang takwa bakal dikasih surga sama Allah. Pertama didampingin sama Allah, kedua dikasih surga sama Allah. Ketiga, dalam Al-Qur'an orang yang takwa itu bakal dijauhkan dari nerakanya Allah. Dalam Al-Qur'an, "Tsumma nunajjinal ladzina taqaw wa nadaru dzalimina fiha jithiya." Dalam Al-Quran, kami akan amankan, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka, dan kami akan campakkan, akan masukkan orang-orang zalim di dalam api neraka. Sing takwa diselamatkan, sing zalim dimasukkan. Maka sing manfaat takwa, kita bakal dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 tuh. Pengen didampingin sama Allah, kuncinya takwa. Pengen surga, takwa. Pengen apa lagi? Jauh dari neraka, takwa. Yang keempat, dalam Al-Qur'an Allah kasih tahu manfaat orang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang sing takwa itu bakal diselamatkan. Orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Ini saya akan mau nanya nih, saya yakin 1000%, saya yakin 1000% yang hadir di sini pasti punya masalah. Benar nggak? Kelihatan dari wajah-wajah ini. Ada yang masalah belum punya THR, yang belum dapat hampers, belum punya baju baru, kelilit utang, betul nggak? Semua orang yang di dunia pasti punya masalah. Satu saya mau nanya, jawab yang jujur. Pengen nggak di dunia nggak punya masalah? Pengen. Ada 2 orang yang di dunia nggak punya masalah. Pertama, wong edan, orang gila. Orang gila itu nggak punya masalah dia. Nggak pakai baju lebaran, guyu, tawa. Disebut gila, ya ketawa, betul nggak? Makanya kalau kita hidup di dunia nggak pengen punya masalah, pertama harus jadi wong edan. Pengen jadi wong edan? Sudah. Kedua, orang yang di dunia nggak punya masalah itu orang pikun. Orang apa? Orang pikun. Orang pikun itu nggak punya masalah. Kenapa? Lupa sama masalahnya. Jangankan lupa sama masalahnya, sama bininya lupa, sama suaminya lupa, sama anaknya lupa. Yang diingat orang pikun apa? Makan, makan, dan makan. Makanya kalau kita hidup di dunia pengen nggak punya masalah, ya harus dari wong pikun. Pengen tidak? Ya sudah mong. Kalau nggak mau jadi orang gila, nggak mau jadi orang pikun, ya kita harus siap hidup di dunia punya karena dunia Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah aku ciptakan manusia di dunia penuh dengan masalah. Artinya kita selama hidup di dunia tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Terus piye, Bib? Jangan khawatir, Bu, Pak. Walaupun kita di dunia nggak lepas dari masalah, dalam Al-Quran ayat yang lain Allah jelaskan lagi, la yukallifullahu nafsan. Udah.
Pegang itu ayat. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah gak bakal ngasih beban. Allah gak bakal ngasih masalah di luar batas kemampuan hambanya. Artinya masalah yang ibu bapak sekarang punya, sebenarnya ibu bapak itu mampu menyelesaikannya. Karena mustahil Allah ngasih masalah di luar batas kemampuannya, mustahil. Allah itu kalau ngasih masalah sesuai porsinya. Kalau orang ini porsinya 80% kuat, dikasih masalah 80%. Gak mungkin kita ini dikasih masalah di luar batas kemampuan kita. Dan setiap kita punya masalah masing-masing, beda-beda kemampuannya. Saya punya masalah, saya limpahkan ke bapak, bapak gak bakal sanggup. Begitu juga masalah bapak, saya pakai, saya tukar dengan saya pun gak bakal sanggup. Semua orang itu punya masalah sesuai batas kemampuan. Makanya dalam Al-Quran Allah kasih kabar, nih kalian semua pengen jalan keluar solusi, kuncinya satu, takwa sama Allah. Orang sing takwa bakal dikasih jalan keluar. Pertanyaannya dalam Al-Quran ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jelas orang sing takwa bakal diberi solusi. Wong sing takwa bakal diberi jalan keluar. Pertanyaannya, Allah bilang takwa dulu atau solusi dulu? Takwa dulu baru solusi. Nah kita kebalik, pengennya solusi dulu baru takwa, betul gak? Ya sampai mati, sampai kiamat gak bakal nemu solusinya. Karena kunci dari setiap masalah balik sama Gusti Allah. Kita gak punya duit, masalah bukan? Masalah. Ekonomi sempit, masalah bukan? Masalah. Berarti apa? Kita pertama harus dulu balik sama Allah. Berarti saya kalau usah dagang, kalau usah terus. Enggak, bukan begitu juga. Artinya kalau kamu nggak punya duit, hidup kamu sempit, ekonomi kamu sempit, itu teguran dari Allah. Karena kamu ini terlalu cinta dunia, sibuk nyari dunia, sampai lupa sama yang ngasih rezeki, Allah Subhanahu. Solusinya apa? Sholat. Balik sama Allah. Jaga sholatnya, jaga subuhnya, jaga duhurnya, jaga asarnya, jaga maghribnya, jaga isanya. Habis sholat ikhtiar, silahkan ikhtiar. Yang kerja lagi, yang ke pasar lagi. Jangan sampai sholat terus gak ke pasar. Emang turun dari langit tak duitnya. Artinya masih seimbang. Dunianya seimbang, akhiratnya seimbang. Jangan sampai ngejar dunia lupa akhirat. Jangan sampai sibuk nyari akhirat sampai lupa dengan keluarga, dengan kebutuhan-kebutuhan di dunia. Seimbang, dunia akhirat harus seimbang. Artinya apa? Silakan kamu kerja, silakan kamu usaha, tapi jangan tinggalkan sholat. Nah, kalau kita balik sama Allah, Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Gak cukup jalan keluar, dikasih bonus sama Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang sing takwa bakal dikasih rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi saya kasih tahu, saya kasih rumus. Takwa itu syarat, solusi itu janjinya Allah, bonusnya rezeki yang tak diduga-duga. Artinya siapa orang yang memenuhi syaratnya takwa, Allah akan penuhi janjinya. Siapa orang yang takwa, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah kasih bonusnya apa? Rezeki dari arah yang tak terduga. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, dengan kita puasa, dengan kita ibadah, dengan kita sholat taraweh, mudah-mudahan selesai Ramadan kita jantan orang-orang sing takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah sama Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah zaman, fitnah-fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.